Bapak Kepala Sekolah Manisan Cendekia Oki, Bapak Cendekia Gus Faisal, SAG MPDI. Yang terhormat Kepala Tata Usaha Manisan Cendekia Oki, Bapak Ian Safari, SSIMM. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan semua staf yang dapat berkesempatan hadir ataupun tidak dapat berkesempatan hadir pada sore hari ini. Dan terkhususnya teman-teman semua yang sedang berbahagia. Thanks God for the praises of Allah, because of blessing and mercy we can gather in here at Darul Najah Mosque. In that inshallah will be full of blessing and mercy. Salawat and salam glad always be given to Allah, to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Because of him, we can in here, he bring us from the darkness to brightness. Baiklah, kali ini izinkan saya, Rahma Azhara, sebagai pembawa acara pada sore hari ini mengucapkan selamat datang di acara Tausiah Gemar Ramadan 1444 Hijriah. Baiklah, tanpa lebih lama lagi, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda berikutnya adalah penyampaian tausiah dari Ustadz Reza dengan tema berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun sebelumnya kurang afdol kalau misalnya kita belum mengenal lebih dalam siapa pemateri kita pada sore hari ini. Jadi beliau bernama Ustadz Ki Agus Reza Usman, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 23 April 1989. Pendidikan SD 9 Palembang, SMP Negeri 1 Palembang, SMA Negeri 10 Palembang, dan lulusan Universitas PGRI Palembang. Beliau menjadi PNS pada tahun 2019 dan sekarang beliau berada di Manisan Cendekia Oki sebagai pembina OSIS sekaligus guru seni budaya. Moto beliau adalah Fastabiqul Khairat. Tanpa lebih lama lagi, para hadirin jangan lupa siapkan telinga dan siapkan hati karena setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Reza. Kepada Ustadz Reza, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grogi Bapak. Baru pertama menyampaikan dakwah ini. Pak minta jangan diketawain ya. Oke. Oke, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di ruangan yang nyaman dan sejuk ini. Oke. Dan tak lupa kita junjungkan tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan untuk para sahabatnya. Yang terhormat juga kepada Kepala Madrasah Zikia Gus Faisal SAG MPDI, yang terhormat kepada Kepala Urusan Tata Usaha Ian Safari SSIMM, yang terhormat kepada guru-guru dan PTK yang sempat hadir di ruangan ini, dan tak lupa serta yang kita cintai dan kita banggakan siswa-siswi Man Insan Cendekia Oki. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Pada kesempatan ini izinkan Ustadz ya. Bapak terasa gatal Ustadz nih. Izinkan Pak menyampaikan tausiah Ramadan tentang berlomba-lomba dalam kebajikan. Oke. Nah, berlomba-lomba dalam kebajikan ini sudah termasuk firman Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dalam beramal dan beribadah itu supaya tidak minimalis atau tidak simpel gitu maksudnya.
Ya, jadi tidak mudah. Kenapa? Supaya kita agar termotivasi, termotivasi untuk mencapai namanya amalan terbaik. Apa itu? Lupa Bapak. Amalan terbaik itu ahsan amalan. Oh, gitu bahasanya. Bapak baru dapat bahasa baru, ahsan amalan. Amalan terbaik. Benar nggak? Alhamdulillah. Oke. Nah, amalan terbaik ini ialah untuk menuju di mana kita menuju hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Oke, nah maka dari itu kita diperintahkan untuk berlomba-lombalah dalam kebajikan. Dan mengingat waktu di dunia ini hanya sebentar. Ya, kenapa hanya sebentar? Dibandingkan waktu di akhirat nanti itu menjadi abadi. Oke. Nah, di mana kita di dunia ini bersegera untuk mencapai kebaikan, beribadah, supaya hasil yang kita petik dan kita nikmati nanti di akhirat nanti itu akan sangat dipengaruhi oleh kehidupan kita di masa yang sebentar ini. Ya. Karena itu kita harus sangat perhatian dengan waktu yang kita gunakan, kualitas waktu. Nah, untuk kualitas waktu yang kita gunakan ini itu akan sangat berpengaruh pada akhir kita nantinya, di mana suatu saat nanti itu kita akan ditanyakan pada malaikat, ya, hei kau, gitu, agak keras supaya dengar, hei kau, apa yang kau gunakan waktumu sehari-hari? Kalian harus jawab apa di situ? Apa yang kalian jawab? Apa yang kalian jawab? Apa yang kalian gunakan dalam sehari-hari waktunya? Apakah untuk sesuatu yang berfaedah ataukah untuk waktu pekerjaan yang sia-sia? Begadang, alhamdulillah. Tapi begadang itu harus ada artinya menurut Bang Roma Iran. Iya. Oke. Karena kita harus sadar perhatian dengan waktu, karena itu sangat berpengaruh pada akhirat nanti, di mana waktu kekal dan abadi. Ya. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya, ada beberapa alasan. Salah satunya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa seperti itu? Karena Allah berfirman, fastabiqul khairat, bersegeralah, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, seperti itu. Oke. Nah, kenapa sudah dibilang dari awal kenapa kita berlomba-lomba dalam kebajikan itu? Karena kita akan mencapai sesuatu yang namanya ahsanul amalan, ya, amalan yang terbaik. Di mana amalan terbaik ini adalah batu loncatan atau tangga menuju hayatan thayyibah, kehidupan yang baik pula. Oke, ibaratnya gini. Tubuh kita ini adalah wadah. Nah, kebaikan itu adalah isinya. Ya, kebaikan ibadah itu adalah isinya. Nah, setiap hari itu harus diisi. Supaya kenapa? Kalau dalam bahasa Spanyol itu los tamasta. Tahu nggak los tamasta? Bahasa apa artinya? Los tamasta itu bikin hidup lebih hidup. Jadi dengan kebaikan kalian akan merasakan kehidupan yang lebih baik lagi. Oke?
Nah, yang pertama tadi karena perintah Allah ya, karena perintah Allah. Yang kedua, karena mendahulukan dalam kebaikan itu mendatangkan faedah. Oke? Perhatikan, karena mendahulukan kebaikan itu akan mendatangkan faedah. Apa? Yang pertama itu adalah dicintai Allah. Ya, kenapa? Karena ciri-ciri orang yang selalu berbuat baik itu adalah orang-orang yang dicintai Allah. Ya. Yang kedua, doanya mudah dikabulkan. Ya, serius loh, doanya mudah dikabulkan. Cobalah kalian berbuat baik, bersedekah. Insya Allah, ya, insya Allah doa-doa yang belum tercapai itu akan dikabulkan, disegerakan oleh Allah. Amin. Oke. Yang ketiga alasan kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan ialah jangan sampai terlambat dan hilang kesempatan. Kenapa Bapak bilang begitu? Karena jangan sampai keduluan oleh 5 perkara. You know 5 perkara? Apa itu? Oke, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu, dan yang terakhir, hidupmu sebelum matimu. Itulah kenapa kita harus berbuat baik, selalu berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi intinya kenapa kita harus berbuat kebajikan adalah waktu ini hanya sebentar. Ya. Kalian akan menemukan waktu yang abadi. Di mana itu? Di akhirat. Waktu yang tanpa ujung. Ya, tanpa ujung. Paling lama, paling banter umur kita berapa sih? Rata-rata nih. Rata-rata umur itu 60 sampai 70-an ya. Insya Allah kalau nyampe ya. Amin. Pak Sobari umurnya berapa? 35. Berarti kalau 70 masih lama tuh. Oke. Oke. Dan ingat dan sangat harus diperhatikan ya, waktu hanya sebentar, maka bersegera untuk berbuat kebajikan. Pak rasa itu aja cukup untuk tausiah Ramadan sore ini. Pak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan pertama ditujukan buat cewek dulu atau cowok? Udah, karena kemarin cewek dulu, jadi hari ini cowok dulu. Jangan yang susah-susah ya, yang santai-santai aja. Jadi pertanyaannya, sebutkan alasan kenapa kita harus berlomba-lomba berbuat kebaikan. Oh, itu siswa. Untuk Salsa Aulia. Lagi pertanyaan terakhir. Jadi manusia itu diibaratkan sebagai apa, dan kebaikan itu diibaratkan sebagai apa?
warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjawab dari MC. Jadi manusia itu diibaratkan sebagai apa dan kebaikan itu diibaratkan sebagai apa? Jadi manusia itu diibaratkan sebagai wadah dan kebaikan itu sebagai isinya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Fahmi. Mengingat waktu masih lama, jadi satu lagi ya. Jadi kan alasan kenapa kita harus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan itu kan, yang pertama itu karena perintah dari Allah. Itu karena Allah berfirman, yaitu Fahri, untuk Nabila Alif, Piket, Fahri, Piket. Nabila Iza, silahkan menjawab. Itu sampai kelahiran. Jadi sekian saja sesi tanya jawab. Mengingat waktu masih lebih panjang, jadi diadakan lagi sesi tanya jawab. Tapi untuk sesi tanya jawab kali ini akan ditujukan kepada seluruh ustadz yang ada di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz Reza, untuk Pak Reza. Nah, apa sih? Ada nggak kayak kebaikan yang kita lakukan itu tuh malah menjerumuskan kita kepada kayak neraka atau malah membuat kita malah bertambah dosa? Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kebaikan yang kita lakukan bisa menjerumuskan kita ke neraka gitu? Oke. Kebaikan yang kita lakukan itu bisa sebenarnya, bisa aja, tergantung niat dan pelakunya. Niatnya untuk apa? Gitu. Ya, nawaitu, intinya nawaitu, niatnya itu sebagai apa? Kebaikannya untuk apa sih? Atau kebaikannya mengharapkan ridho, atau kebaikannya mengharapkan sesuatu imbalan seperti itu? Oke, paham saja? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Reza atas jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk Alfa Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan itu ke Bapak Sobari. Jadi pertanyaannya kan di bulan Ramadan ini kan banyak sekali ada pahala. Nah, cara salah satunya itu biar keinginan kita bisa cepat terwujud itu amalannya apa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya harusnya Ustadz Reza atau Ustadz Peri karena turunan pembina OSIS untuk menjawab pertanyaan dari ini sebenarnya. Tapi pakailah kami tembak dari sini. Bukan guys yang Falski itu supaya keinginan cita-citanya terwujud, kami Ustadz Boy itu pengen saya itu kan. Dan seluruhnya Bapak Ibu, baik yang putra putri juga.
Semua kita ini punya pengalaman, punya ijazah. Ijazah maksudnya bukan ijazah kuliah, gitu, tapi ijazah dari guru kita, dari ta'lim, dari pondok gitu ya. Kalau yang tidak pondok minimal pondok pesantren kilat itu ya, yang ada ijazah itu 3-4 hari itu ya. Dari para pemateri itu yang dikasih kuliah terserah antum itu. Nah, kalau secara karena ini puasa momen yang sangat baik dalam hal berdoa, minta dan seterusnya itu, kita ini gawe ini minta kurang gitu ya. Dalam hal minta, sementara gawe-gawe yang menjadi kewajiban itu sering lupa. Maka itu apa yang dilakukan itu kerjakan saja optimal. Urusan nanti kemudian dikabulkan atau tidak, keinginan segala macam itu pasti didoa gitu ya. Perwujudannya itu minta sama Allah. Pertanyaannya untuk Pak Henry. Kan mendahulukan kebaikan itu mendatangkan banyak manfaat. Nah, manfaat apa saja yang bakal kita dapat kalau kita mendahulukan kebaikan? Terima kasih Naila Hadian atas pertanyaannya. Untuk Pak Henry, boleh menjawab pertanyaan dari Naila. Oke, mungkin saya mencoba menjawab, tapi nanti kita bisa konfirmasi ke guru yang lebih baik. Manfaat untuk segera berbuat baik itu kan ada 2 hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu abdul min Allah wa min nas. Jadi itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Henry atas jawabannya yang insya Allah bermanfaat. Mengingat waktu udah sedikit lagi mau buka puasa. Lagi. Ya udah. Untuk Naila Hadian silahkan pilih satu lagi anak cowok. Untuk Zakwan Darmawan, silakan beri pertanyaan. Pertanyaannya buat Hussein. Jadi kan banyak teman yang suka ngotor ya. Jadi cara menghindarinya gimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah untuk mengingatkan bagaimana ketika ada teman yang berkata kotor gitu, jadi segi disapu gitu ya. Oke. Jadi teman-teman ketika mendengar atau temannya berkata yang tidak enak didengar ataupun bukan ruang lingkupnya perkataan saat pembicaraan. Banyak contohnya ya, apalagi pergaulan sekarang banyak banget kata-kata yang mungkin gaul tapi konotasinya itu jelek. Dan cara mengingatkannya adalah dengan mengatakan bahwa perkataan itu tidak baik, ditegur, ya. Terus masih diulangi, ditegur lagi, masih diulangi, ditegur lagi, gitu ya. Dan kalau masih diulangi lagi, kita mencari, ya, orang yang mungkin bisa dia dengarkan. Mungkin tadi kalau teman tidak didengarkan, bisa mencari ustaz atau ustazahnya, atau mencari teman yang paling dekat yang bisa mengajak bicara dengannya, sehingga dia mengerti bahwa perkataan itu tidak baik dan bisa kembali menjadi perkataan yang atau pembicaraan yang lebih baik. Itu menurut saya. Terima kasih.
Terima kasih Nismi atas jawabannya. Mengingat waktu sudah semakin dekat dengan waktu maghrib, langsung saja kita ke agenda yang terakhir, yaitu penutupan. Marilah kita menutup acara tausiah pada sore hari ini dengan melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Rahma Azahra sebagai pembawa acara pada sore hari ini minta maaf yang sebesar-besarnya apabila melakukan kesalahan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja saya perbuat. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.